Islam. Hanya dalam waktu 23 tahun masa kenabian Nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah itu di Madinah itu? Yang pertama, merubah nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi pindah ke Madinah, namanya dulu apa namanya? Yasrib. Yasrib itu artinya kota sarang penyakit. Karena penduduknya itu Pak, itu waktu itu ya sebelum Nabi itu kotor, penyakit menular banyak. Nah ketika Nabi pindah ke situ, Nabi merubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu asal katanya Muddun dan Dinun. Muddun tempat menakar, din agama. Jadi Muddun, Dinun, Madinah artinya di situ Rasulullah merancang bagaimana agama yang mulia itu tersebar di seluruh alam. Al-Munawwarah itu dari kata nawwara yunawwiru, menyinari atau menerangi. Jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar dan bercahaya. Cahaya apa yang ada di Madinah itu sehingga mampu menyinari cahaya hidayah Islam, bersinar dan sampai ke pulau Unjur. Dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah di Madinah itu adalah, saya lihat itu banyak diabaikan orang tuh, menguasai sumber-sumber aspek-aspek ekonomi. Jadi umat Islam tu tak boleh lengah perkara ekonomi gitu. Sebab ada hadis pengucian al-faqiru yuqarrabukum lil kufra. Kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Coba sabui fakir, sabui fakir. Itu ganti kafir. Kafir. Itu je hurufnya kan? Kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Maknanya apa? Orang kalau susah ekonominya, nanti tauhidnya, imannya pun gampang terombang-ambing. Jadi zaman kini Pak, hanya dengan satu kardus supermi orang bisa beralih agama. Hanya karena modal pernikahan, dia calon suami kok gagah, piti, banyak, lalu kecilnya, walaupun ada Islamnya, akhlaknya lain banyak. Kan itu gini yang banyak rumus di Indonesia lah. Tak penting agamanya, yang penting akhlaknya. Orang kalau tak beriman ke Allah, berarti ke Tuhan tidak berakhlak gitu. Bawa penyampainya berakhlak. Jadi jangan mau dipicu-picu. Al-Quran dengan tegas menyatakan nikah beda agama hukumnya haram. Madalil Ustaz, wala tunkihul musyrikina walau a'jabatkum. Jangan kalian wahai para wanita menikah dengan laki-laki musyrik walaupun tampangnya, kekayaannya a'jabatkum, mencengangkanmu. Maksud itu mempesona, gagah dinyo, kayu dinyo, tapi ini musyrik tidak beriman, katakan tidak. Kau di tempat awak tu banyak Bapak, baik dan Kristen pindah ke Islam. Ketika kamu tanya, kamu sering telepon Ustaz, kamu kan nikah, jurang macam ada nyomang tinggal kerajo di kafe. Tapi agamanya Katolik. Jadi nyo nak nikah jambo, tapi nyo mau masuk Islam. Ketika datang, bertanya kenapa mau masuk Islam? Ya saya mau nikah sama abang ni. Itu termasuk la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Masuk Islam kalau faktor ingin menikah itu termasuk paksaan, karena ada faktornya. Kenapa anda masuk Islam? Saya beriman kepada Allah setelah mempelajari dan meneliti. Saya yakin ini agama yang benar, betul. Jadi kalau gara-gara nak nikah itu pindah agamanya, banyak kejadian begitu cerai nomor tadi. Balik ke cerita tadi ya. Nabi menguasai pusat-pusat ekonomi dulu. Coba dari zaman dulu sampai kini pusat ekonomi di mana? Pasar. Apa yang payahnya bikin? Di mana pusat ekonomi?
pasar. Karena di pasar bertemu penjual dan pembeli, orang yang menyediakan barang dengan yang punya uang. Maka target Nabi ketika sampai di Madinah pertama, bagaimana menguasai pasar? Caranya dibuat pasar sendiri berhadap-hadapan dengan pasar Yahudi. Jadi Yahudi di Madinah itu ada 3 suku. Yahudi Bani Kainuka, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Masing-masing mereka itu punya pasar. Nah, ada pasar Yahudi Bani Quraidah, itu pasarnya. Nabi bangun pasar Islam persis di depan itu. Diadu mana konsepnya? Mana yang akan lebih disukai orang? Jadi umat Islam itu kalau yakin ke syariatnya, ke Quran maupun hadis, dia tak akan takutnya bersaing dengan kafir. Kalau awak kini masuk Cina ke Pulau Pulau takut tak? Tolak. Nanti mereka menguasai ekonomi. Dek kerana awak banyak cilua. Nabi tidak pernah takut, malah bikin pasar depan pasar Yahudi. Ya, you punya modal, I punya modal. You punya pasar, kami punya pasar. Mari kita bersaing, kita rebut pasar. Mana pembeli yang akan lebih banyak? Jawabku Nabi berdagang 3 set prinsipnya. Kejujuran, murah, dan Nabi SAW itu tidak pernah berdusta. 3 konsep pasar Nabi. Kini bahawa umat Islam kok tertinggal ekonominya karena orang Barat menerapkan perilaku Al-Quran dan hadis. Orang Islam meniru-niru perilaku Barat. Berapa riba berkeliaran di tempat awak? Oh biasanya di pasar kau tiap hari ada namanya bank sampai 6 sampai 7 lagi naik. Pinjam sampai bayar 7, pinjam sampai bayar 6. Dan kita sebagai umat Islam menjadi konsumennya. Ada beberapa orang di dalam Seraya kok yang lah bertahun-tahun sejak tinggal di Seraya kok, ibitnya dari dunia rentenir dan konsumennya kita. Aku nak mengajui ekonomi orang. Mencampur yang halal dengan yang haram. Kadang yang gale-gale lontong seketiknya pergi utang lo ke rentenir banyak jo. Pinjam 1 juta bayar 1 juta 2 tui 2 minggu boleh bayar 1 juta 2 tui naik jadi 1 juta 4 tui. Sehingga lah kadang lo bunga pada modal jual balik payah. Coba kalau dia belajar dagang dengan modal seadanya, junjung tinggi kejujuran, pelihara tidak berdusta kepada pembeli. Rasulullah itu dagang tapi model kok ini dan biar dia nanti kan negara dan menteri perdagangan. Kalau ada negara lah ada satuan harga dan ditentukan harga pasar. Kalau zaman Nabi itu tidak ada harga pasar disepakati dah. Kalau datang orang belanja ke Rasulullah, ya Muhammad kam samani, wahai Muhammad ini berapa harganya? Bah Nabi menjawabnya, ashtaru bihi isnain, saya beli 2 dirham. Terserah kamu bayar berapa, yang penting saya untung. Ada orang Malaysia seperti itu. Sepagi mau lanjut katanya. Kalau ia boleh itu bara ko cek pak baju ko ambo bali 15.000 ustaz abara ko saja untung 16.000 jadi begitu Rasulullah tu ngale. Kalau kini lain model itu je bara cek bara 250 ustaz tak mau 2,5 saja modal saya 2 ampek bang ustaz 1.000 mau ambil modal 1 ampek 2 je bantu. Sudah tu ketika lah baju balik pandai mengecil, alhamdulillah berkah hari ini biarlah sedikit yang penting halal. Walaupun modalnya halal, usahanya menggale, tapi kalau baru tol dalamnya itu haram hasilnya. Jadi kecil itu halal. Ada banyak yang bohongi. Itu risiko ceramah di masjid dari pasar. Jadi hal pertama yang dilakukan Rasulullah apa? Menguasai pasar, dijejer sahabat-sahabat, dan siapapun yang ingin berdagang di pasar Islam mesti belajar dulu fikih Islam. Itu hebatnya itu. Ya Rasul, saya mau dagang nih, kata Rasulullah. Engkau sudah hafal ayat-ayat tentang perdagangan? Bagaimana menakar timbangan? Bagaimana melayani pembeli? Kalau aku belajar dulu. Kalau kini kan tak boleh itu doh. Ada piti, silahkan menggale. Jadi orang menggale tak punya attitude, tak punya
akhlak. Kalau Rasulullah tidak begitu. Kalau mau dagang belajar dulu fikih. Tahu tak ayat wailun lil mutaffifin, celaka bagi para penimbang. Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangi timbangannya. Wa idza kanuhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau dia menimbang untuk dirinya, anu labihkannya. Kan penyakit orang awak benar. Bayangkan dalam Al-Quran turun satu surat khusus masalah dagang, namanya surat Al-Mutaffifin, artinya orang-orang yang menimbang. Satu. Yang kedua, Nabi tanamkan kepada para sahabat yang berdagang, kalau ada orang miskin, dia mau barangmu dan itu sifatnya butuh, misalkan makanan atau pakaian, itu kan primer kok, kebutuhan pokok. Kamu dagang apa? Saya dagang kurma ya Rasul, berarti makanan nih. Kamu dagang apa? Pakaian Rasul, berarti kebutuhan pokok ini. Kalian yang dagang pakaian dan dagang makanan, kalau datang orang miskin, dia tidak punya uang, maka jauh lebih baik kalian memberikannya daripada menghutangkannya. Tidak kentalo di awak dengan kini boleh juga. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Beberapa orang kesalahan kamu, aku tiba-tiba tiba tiba aja. Di mana tinggal awak ngontrak di situ, ambil selah kalau untuk ibu. Wah itu hebat. Yang ketiga, ini biar cepat nih. Rasulullah dan para sahabat itu kalau dagang dipisahan ikut kurma si suari kapatang, kok kurma nan baru tiba tadi. Paham maksudnya? Kalau di awak babali bare anak daro 3 karuang, babali bare raskin sakaruang, sudah tu macam itu pedagang-pedagang macam itu dilanut oleh Allah dan mulia. Rasulullah kemudian itu ikut kurma yang besok kepatang harganya beda. Kok kurma yang baru tiba tadi. Kalau di awak lebih itunya, lado Palembang baru tiba segar-segar ribu-ribu. Balik 2 kilo dah sambut dari bawah dan di bawah boleh kepatang. Makanya dalam ekonomi lain mana baca Bali berkahnya tercampur sehingga hidup mode itu saya. Para sahabat tidak. Rasulullah kalau jalan pagi di pasar, apa kerja beliau? Memasukkan tangannya ke tumpukan dagangan para sahabat. Dicari, lain nak musuh yang di bawah kok. Diusai cie-cie. Iko sebenarnya kalau zaman kini tugasnya Koperinda, tugasnya wali nagari, tugasnya bupati cek. Kau bakal di bawah musuh kok. Bu nicu abu ngalih kok. Cabut izinnya. Begitu Rasulullah dulu. Sehingga dalam waktu singkat orang-orang Yahudi itu belanja ke pasar Muslim. Pasar Yahudi itu sudah lama ngicuah harga maha kualitas barang buruk. Hanya dalam waktu 1,5 tahun di Madinah pasar Yahudi tutup. Seluruh orang Madinah Yahudi maupun Islam belanjanya di pasar Muslim. Orang Yahudi itu walaupun nyopang ngicuah, tapi dia tak suka dikicuah dah. Anak-anak itu kalau ini mangkanya dikicuah orang, tapi kalau ini kabalanjo dia cari tampek dan jujur, dan itu ada di pasar Muslim. Yang keempat, ini masih soal pasar nih. Nabi nitip pesan ke sahabat, kalau kamu sudah menjual daganganmu, maka pembeli selanjutnya berikan kepada saudaramu. Kenapa? Apa maksudnya? Awak sama-sama ngalih kain. Datang pembeli satu belanja di kedai A. Datang pembeli kedua, kedai A ini pasti nolak. Jangan kamu boleh kasih tu wali dah, kamu lah jual wali tadi. Itu hebatnya. Kok di awak kau dapat, tutuplah kadang kawan kau kasih kau lah tu sama. Betul? Maka tak terjadi pemerataan ekonomi. Lah pernah bercerita mungkin waktu bulan puasa. Kehidupan para sahabat itu hebatnya Masya Allah. Datang 17 orang Yahudi dari Yaman.
Jadi ada negeri namanya Yaman, ada 7 balai orang Yahudi, mereka bisnismen pedagang ulung, mendengar ada satu pasar baru di Madinah milik orang-orang Islam, cara dagang yang unik. Maka mereka penasaran, datang ke Madinah itu. Begitu sampai di Madinah itu nawar, kok 7 balai orang wah, berbaris antri di belakang mau belanja. Datang ke toko pertama, ya Syekh, kan samanu, wahai tuan ini berapa harganya? Kata sahabat yang berdagang, harganya sekian tapi minta maaf saya tidak jual kepada anda. Loh kenapa begitu? Saya tadi sudah ada yang beli. Belilah di sebelah saya ini, karena dari pagi dia belum ada yang beli. Maka Yahudi ini pindah ke toko kedua. Sampai di toko kedua, kecil orang toko kedua kok, jangan beli ke saya memang dari tadi pagi belum ada yang beli. Belilah ke sebelah. Di sebelah itu dari kemarin belum ada yang beli. Pindah lagi ke sebelah. Sampai di sebelah kata yang toko ketiga, jangan beli ke saya memang dari kemarin belum ada yang beli, tapi makan anak istri saya masih cukup dan uang saya kesini masih ada. Belilah ke sebelah, karena di sebelah dari kemarin anak istrinya belum makan. Kelapa mereka lanjut. Yahudinya pindah lagi ke toko keempat. Sampai toko keempat, toko yang keempat bilang apa? Saya tidak mau menjualnya kepada anda. Loh kenapa begitu? Saya tahu anda datang ke toko saya bukan karena keinginan anda, tapi karena belas kasihan orang itu kan. Saya tidak mau hidup di bawah belas kasihan orang lain. Keren gak? Yang kayo mau opor kayak miskin. Yang miskin pantang dikasihani. Kini tabaliak, yang miskin sibuk meminta-minta, yang kayo rakus minta ampun. Makanya nak terjadi pemerataan ekonomi nan kayo sabana, kayo nan bansai sabana. Kepentingan sosial dah boleh. Dan itu hebatnya ekonomi zaman Nabi itu. Maka Yahudi ini bingung. Kata Yahudi ini, kalau mau itu kasih apa kan ini kebalan joleh. Kok tidak ada kalian yang mau jual? Lalu ditanya oleh sahabat yang tokoh keempat ini, man antum? Siapa kalian? Didawe dia bilang, nahnu musafir. Kami ini orang-orang musafir, orang-orang bepergian. Kami Yahudi yang datang dari Yaman. Oh kalau begitu berarti anda tamu di sini. Agama kami mengajarkan kalau ada tamu maka selama 3 hari kami wajib memuliakannya. Jadi kalau kau butuh makanan, butuh pakaian, butuh minuman, selama 3 hari ini kau tak perlu bayar. Manani 7 balai orang Yahudi itu bersyahadat 17 orangnya. Ke-7 balai masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau apa itu di zaman Nabi, orang Pulau Punjab tu pergi ke Madinah, 3 hari gratis makan, gratis lalu, gratis minum, gratis pakaian, karena ada tamu di situ. Makanya ada hadis demikian, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Cara tak cari tamu siapa? Cara memuliakan tamu apa? Beri mereka fasilitas. Tapi kalau lebih dari 3 hari, dia wajib seperti penduduk setempat, wajib belanja, wajib membeli, wajib keluarkan uang, wajib bekerja jika ingin mendapatkan sesuatu. Tapi selama 3 hari itu 17 orang Yahudi itu dilayani dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, tidak keluar uang 1% pun. Dan hanya dalam waktu 2,5 tahun Islam tersebar di Yaman. 7 kali orang pun membawa. Jadi dulu pasar itu media dakwah, kini pasar media gosip. Seluruh aib dibongkar di situ. Orang lalu lalang wah. Seorang menggalai siko, seorang menggalai seorang tua. Dari pagi sampai sore, sebarang-sebarang bunyiannya kau jual. Bapak selalu ni, jangan takut galainya. Makanya kalau tidak ada perlu ke pasar, tak perlu membeli, tak usah ke pasar. Nabi kecian, khairul amkanil masajid, wasyarul amkanis suq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar.
penting dan usah. Itu hal pertama dilakukan Nabi, rebut pasar. Yang kedua, Masya Allah, Nabi keluarkan ultimatum kepada para sahabat. Intu tiya syai'an lil muslimin fa kaifa tadayyanu biha. Kalau engkau bisa memberi, kenapa engkau harus menghutangi? Prinsip itu yang hilang dari hati umat Islam hari ini, Pak. Maksud mungkin dan mengecek. Kalau bisa memberi, ngapo bau tangan. Yang membuat kriminalitas meningkat, pencurian terjadi di mana-mana apa? Kesenjangan luar biasa, naniko dak makan, naniko sibuk memamer-mamer kekayaan di sosmed. Saya mau nembang sekko berhayal siang malam kari. Jadi saya Indo kalau baru membalik galang ame foto ini pasti mereka. Tidak di sikol, di Facebook. Dulu biasa foto berikutnya, akhirnya berikut foto. Nak mencari antara ame baru ada sebulan ini. Budaya pamer menjadi jadi, budaya memberi hilang di tengah-tengah umat Islam hari ini. Di zaman Nabi, kalau engkau bisa memberi, jangan hutangi orang. Contoh ya, ibu orang ke rumah Pak Haji, pinjam bukti Pak Haji 200 itu Pak Haji. Yo mana ndak ada bana kini pembeli minyak Honda di pembeli SPP anak. Kalau dak dibayar SPP anak 60.000 kau dak bisa terima rapor. Pak Haji kau punya piti di saku 1 juta. Kan bisa memberi toh. Kalau di zaman Nabi jangan dipinjamkan. Berapa ini 2 detik. Dengan sikap si kaya yang begitu, si miskin akan menjadi penjaga harta si kaya. Kayolah. Apa lalu malam ada anjing menggonggong, ang miskin keluar mah, siatu, ada orang yang rumah Pak Haji. Ini carian ini, karena Pak Haji ini hello, tapi cuba lah terang Mariam, sungkan surang. Karena tak ada empati. Sama orang malam Mariam, Rasul sudah. Orang kaya yang selalu membantu si miskin akan menjadi penjaga hartanya. Percaya. Maka kalau bisa memberi, kenapa harus menghutangi? Itu prinsip yang diterapkan Rasulullah. Makanya Nabi itu pada takdir utang. Nih, ambo misalkan orang miskin mana? Lalu datang minjam piti ke Bang Mudi, Bang minjam piti 250 Bang, dipinjamkannya 250. 2 hari setelah itu ambo meninggal dunia, utang ambo entah bayar. Kira-kira sanggup tak nyotano hanya menagih 250 ke rumah ambo kau? Jarang sanggup kan? Padahal apa kata Nabi dalam hadis? Yughfarullahu kulla dzambin lisyahid illa dain. Allah mengampunkan seluruh dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Jadi sekelas orang mati syahid pun hutang tak bisa dimaafkan saja. Apalagi hendak mati syahid. Ada orang kini kau mati syahid bukan? Yughfarullahu kulla dzambin lisyahid, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim sahih. Diampunkan seluruh dosa orang yang mati syahid illa dain, kecuali hutangnya. Kenapa? Kalau dia pernah syirik itu dosanya kepada Allah, Allah ampuni. Kalau dia pernah tak solat itu keingkarannya kepada Allah, Allah bisa ampuni. Tapi kalau hutang, dia mati syahid, mati dia masih punya hutang, Allah tak bisa ampuni hutang itu, karena hutang itu urusannya jauh manusia. Kau pesan apa malam ini? Ketika anda ingin berhutang kepada seseorang, pikir mana mata-mata. Pertama, mampu tak saya membayar hutang nanti? Yang kedua, betulkah saya betul-betul penting untuk berhutang? Kalau sekedar nak membeli baju yang sedang trennya, mengapa lo nak bawa hutang? Pakailah baju yang ada dulu. Kalau sekedar nak memparalai anak-anak, mengapa lo nak bawa hutang? Oh, di sini banyak orang kok.
La ilaha illallah. Kojo motongnya. Barale anak nak bantu sultan lo. Basewa lo auditorium. Bahkan ada kini di beberapa bank dan koperasi namanya pinjaman yarlek. Tahu yarlek? Bayar setelah barale. Serius ada. Pinjaman yarlek namanya, bayar setelah barale. Jadi menjalan ke barale itu minjam dulu, nanti amplop tamu yang datang dibayar ke utang. Sudah itu ini susah-susah balik. Pestanya mewah bukan main. Minggu pertama bini tidak melaju ke pasar kedua. Gaya hidup telah membunuh karakter umat Islam. Itu lagi asosnya. Dua. Yang ketiga apa yang dilakukan Rasulullah? Masya Allah. Rasulullah SAW itu turun ayat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat baik. Nabi khalifah di Madinah itu pemimpin. Sementara di situ ada Yahudi 3 suku, tapi sikap Nabi adil luar biasa. Satu orang Muslim namanya Qiyad ibnu Faqir tertangkap tangan mengambil tepung gandum di rumah seorang Yahudi. Dilaporkan ke Rasulullah. Dihadirkan 2 orang saksi. Kata Rasulullah apa? Faktamu aidihi, potong tangannya. Kalau awak kira awak Islam, ada orang Islam tertangkap menciluk rumah orang Yahudi. Sekali kini ada mauan tu le untuk mau orang Yahudi ya. Kok rumah PT anak lagi yang. Kok rumah PT kalau rumah orang Yahudi zalim tak boleh gitu. Nah datang satu orang sahabat kepada Nabi, ya Rasul, ma ra'yuka in kanat Fatimah bintu Muhammad qad syarakat. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau Fatimah anak Muhammad yang tertangkap mencuri? Ada orang zaman kini berani menentukan presiden. Zaman kini kan sambutan sibuk menjilat isinya. Tak berani mengecek dah. Bapak tidak boleh begitu. Sahabat berani ke Nabi karena sahabat itu tahu Nabi itu tegak di atas kebenaran. Ya Rasul, kalau Fatimah anak engkau yang mencuri gimana? Kan tadi ada satu orang Muslim mencuri rumah Yahudi, dipotong Nabi tangannya. Keluarganya merasa tidak senang. Tanya ke Nabi, kalau Fatimah anak engkau yang mencuri bagaimana wahai Muhammad? Apa jawab Nabi? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad qad syarakat la qata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak Muhammad yang kalian temukan mencuri, aku yang langsung memotong tangannya. Hari ini kan tak boleh curang. Makanya hakim di zaman Nabi itu luar biasa. Kok kisah menarik Pak? Ada 2 orang, Masya Allah. Kalau baca kisah sahabat ini terenyuh hati. Ada 2 orang bersitegang, si A, si B. Apa yang mereka pertentangkan? Si A ini membeli tanah ke si B. 3 hari setelah tanah itu dibeli, dia menggali-gali tanah tersebut. Ketika menggali itu masuk ame, Pak. Ame batangan, bukan ame yang di JJ 2 inci 3 inci. Ame batangan, mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun sebelum ini mungkin ada yang pernah menaruh di situ gitu. Emas batangan dimasukkan ke koper, ke kotak, panua 1 kotak. Si A yang membeli tanah ke si B ini datang ke rumah si B. Tuan, tanah yang engkau jual kepadaku ternyata dalamnya ada emas, dan ini 1 peti emas yang kutemukan. Silahkan ambil, ini milikmu. Ada orang risau itu gini. Ambo sudah balik tanah ke Dewan Wah.
Aku mau gali semua, sebab amin, apa kecil bo? Anak, aku dah sakit dah pintu dia anak. Anak dan walinya amin dan masuk. Tapi sahabat tadi kembalikan ke pemilik tanah, kecil pemilik tanah. Loh bukan, kalau engkau temukan itu dalam tanah itu, berarti emas itu milikmu. Kan tanahnya sudah engkau beli. Kata si pembeli bukan, oh tidak bisa begitu. Aku tidak sanggup mempertanggungjawabkan emas ini di hadapan Allah. Yang aku beli kepadamu kan cuma tanah, emas tidak termasuk dalam perjanjian. Ya Allah, enggak berserta isinya. Baik mana sahabat doa. Kalau awak padangan si B yang menjual tanah tadi, ya tanah yang jual tanah kira ambil ya. Apa kira? Batu itu mah. Ada orang sebab ambil akan naik. Ambil rendah ya. Tapi ini tidak. Kata si B, ini emasmu karena tanahnya sudah engkau beli. Kata si A, bukan, ini emasmu karena aku cuma beli tanah. Emasmu. Oh saling tolak menolak. Bertengkar berdua. Datang kepada hakim. Waktu itu hakimnya Abdurrahman ibnu Tufail ad-Dawsi, sahabat Nabi yang masuk Islam. Sebelumnya menutup telinga kalau bertemu dengan Nabi. Jadi besok kesempatan yang lain kita bahas ceritanya. Ada seorang laki-laki namanya Tufail ad-Dawsi. Kalau jumpa Nabi ditutupnya telinganya karena takut terpengaruh sihir ucapan Muhammad. Tapi akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam Nabi angkat jadi hakim. Datanglah dua orang yang bertengkar tadi kepada hakim. Tuan hakim, kami bercakap berdua, tolong selesaikan perkara kami. Apa perkara kalian? Kata si A, saya beli tanah ke dia. Ternyata di tanahnya ada emas. Saya tidak mau mengambilnya karena saya cuma membeli tanah, tidak membeli emas. Jadi nanti emas ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, saya tak sanggup. Kata si B, saya juga tidak mau Pak Hakim karena saya sudah jual tanahnya kepada dia. Berarti semua yang ada pada tanah itu, baik tumbuhan di atasnya maupun emas yang di dalamnya, itu menjadi miliknya. Tolong hakim berikan kami keputusan yang adil. Kalau hakim ini apa gitu artinya? Hakim ini mau dekolah demi situasi dan kondisi yang lebih kondusif untuk sementara Ameko diamankan pihak pengadilan. BP. Kalau apa ada percaya, apa tersengketa masalah harta gini loh, datanglah kepada oknum-oknum penegak hukum. Nyo satu lo sakaki. Memang tidak semua. Lalu apa kecil hakimnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keputusanku ini benar. Kamu yang jual tanah, betul Pak Hakim. Kamu yang beli, betul. Kamu punya anak enggak? Punya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kamu punya anak enggak? Punya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya sudah, kalian nikahkan saja anak kalian, jadikan emas itu sebagai maharnya. Indah nak. Apa kecil si Ali si Beko? Iyo ya angin, tong berkati. Pulanglah ke rumah berdua berpelukan menjadi calon besan. Anaknya akan menikah, maharnya apa? Tak perlu dipertentangkan lagi. Yang akan menikmati nanti anak cucunya. Ketika dua orang ini pulang ke rumah berpelukan sambil menangis karena terharu dengan putusan hakim, hakimnya juga menangis termenung sendiri di meja sidangnya. Ditanya oleh Rasulullah, "Hai Tufail, kenapa engkau menangis?" Kata Tufail ad-Dawsi apa? "Ya Rasul, aku baru saja memutus perkara dua orang muslim. Mereka sudah pulang menangis tersenyum bahagia, tapi aku menangis takut jangan-jangan keputusanku masih salah dalam pandangan Allah." Maka didik anak-anak wajib agama 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita ciptakan polisi-polisi, hakim-hakim, jaksa-jaksa yang macam gua melalui syariat Islam. Setuju tak? Setuju. Ikut ida asal corti anak ini masuk ke dokteran, nembongak-bongak cok santren. Itu orang Islam ini. Tak mau bangkit Islam ini. Kalau mau undang penceramah maunya apa? Ustaz yang hebat. Tapi yang dikader jadi ustaz. Dan yang terakhirnya. Dia anak sekolah apa? Ada punya buaya pada produk sekolah, dia di pondok tu aja. Padu dak sekolah kan bohongan anak aku juga. Tapi cuma yang umum di sekolah. Masuklah sekolah kedinasan, sekolah segala macam.
Maka kita kehilangan ulama-ulama kapabel hari ini. Muncullah ulama-ulama Facebook yang seenak hatinya mengumbar-ngumbar hukum. Kalau kadang-kadang tidak punya ilmu. Itu hebatnya Rasulullah. Terakhir, aku baru masuk ke Sunan Huda dengan kisah kematian Rasulullah. Terakhir, apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah dalam rangka menguatkan ekonomi? Rasulullah membeli sumur. Karena sumur itu vital di Madinah waktu itu. Kalau kini sama je pabrik sawit. Seluruh kehidupan orang Madinah itu bergantung dengan sumur. Tak mau diawak dah. Batang hari kadang air susah di Madinah, sumur menjadi barang langka. Ada satu orang Yahudi punya sumur, airnya jernih, bersih dan lezat. Mata itu bisa langsung diminum gitu. Luar biasa airnya. Tapi Yahudi kok semena-mena. Karena ini yang satu-satunya yang punya sumur, maka dia jual harga sesuka-suka hatinya. Kalau nyo lagi mood murah harga, tapi kalau lagi tidak mood banyak. Suka-suka ini saja. Pagi 2 dirham, sore 7 dirham macam tua. Lalu Rasulullah perintahkan Utsman bin Affan, perhatikan dengan baik. Hai Utsman, kata Rasulullah, datangi Yahudi itu, beli sumurnya. Kece Utsman, malu kan namanya menjual ya Rasul. Itu ladang uangnya, itu piti masuknya tuh. Kecil Rasulullah, tidak ada manusia yang tidak senang melihat uang. Jangan kamu tawar, bawa langsung uangnya. Maka uang dinar, kalau dinar ame atau perak? Ame. Uang dinar, uang emas itu dibawa satu uncang, tahu uncang? Kambui. Dibawa sekambui itu. Bawa di situ. Langsung cari yang gini. Kopi tia, kamu ni balik semua engkau. Nabi itu ahli psikologi. Bapak Ibu boleh praktekkan ini. Anda kalau tertarik dengan tanah orang, tapi osebo, dah, agi lawat tanah udah seperumahan dah. Dah itu kamu jual. Itu dah akan mempan dong. Cara juga obok kau mati itu sekoper itu cari yang gitu. Kalau tidak percaya boleh diuji. Orang yang ngecek tak akan menjual kecilnya tu. Ada orang nak menjual tanah, ada bawa pergi segala itu. Tiba di rumah tu, Utsman bin Affan datang ke rumah Yahudi ini, bawa satu kantong emas. Man fil bab, siapa di pintu? Utsman. Utsman masuk. Tak ada salam-salam no, karena bukan muslim. Dibuka pintu. Begitu Utsman duduk, kambui ameko langsung dijatuhkan di meja. Bro, macam tu. Kata Yahudi itu, apa tu Utsman? Uang. Uang apa? Dinar atau dirham? Dinar lah, dirham enggak main. Serius dibukanya oleh Utsman KB-nya. Begitu terbuka, kunyang mata Yahudi sekali. Untuk apa nih uang sebanyak ini? Saya mau beli sumurmu. Kata Yahudi, oh tidak bisa. Sumur itu mata pencarianku. Kalau itu aku tidak mau jual. Tenang, kata Utsman. Engkau bisa dapatkan uang ini, tapi engkau juga tidak akan kehilangan sumurmu. Ikut teori lobby para sahabat Pak. Caranya gimana? Saya cuma beli sumurmu separuh kok. Separuh balas semua karek buah. Bukan. Senin engkau yang punya sumur, engkau yang jualan. Selasa kami umat Islam punya sumur, kami yang jualan. Gimana? Masuk enggak? Kalau engkau hanya dagang air sumur, sampai mati belum tentu engkau dapat uang sebanyak ini. Tapi kalau anjua kadang separuh jadilah. Piti yang akan dapatkan seumur hidup Pak, hari ini langsung jadi milikmu. Cash and carry. Bapak tarik si kepalanya. Ya Allah mak, semua tetap awak punya separuh. Awak tetap bisa menggali. Piti cash dapat sekambui. Kata Yahudi, deal. Beli. Maka Utsman pulang, lihat hebatnya, cerdasnya otak para sahabat itu. Pulang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sumurnya sudah dibeli. Kata Rasulullah, berapa yang kau beli? Separuh. Nabi tak perlu penjelasan, Nabi langsung paham. Mantap. Kata Nabi, kumpulkan semua kaum muslimin. Berkumpul semua orang Islam. Ketika umat Islam sudah berkumpul, kata Rasulullah, mulai sekarang umat Islam yang mau beli airnya Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalian bawa langsung ember kalian, bakul kalian, drum kalian, jirigen kalian, bawa semuanya langsung hari Selasa.
hanya separuh harga sumur Yahudi. Apa maksudnya Pak? Kekuatan ekonomi umat Islam itu ada kalau dia bersatu. Awak di hari mengeceknya free Palestine, bebaskan Palestine, bebaskan Palestine. Tapi Anda masih pakai produk-produk Yahudi. Masih minum air mereka. Masih pakai sabun sampo mereka. Ambo setiap kali minum satu merek air itu tuh, tak bayang dan Ambo, Allah membalik satu peluru untuk menembak anak-anak Palestina. Umat Islam itu kalau serius Pak, 2 minggu saja cukup umat Islam Indonesia ini berhenti belanja di tempat mereka, berhenti belanja produk mereka. 9 naga itu belum tikar tuh, seminggu saja dan tidak. Ini kenapa ambil kayu kan? Itu dilakukan Rasulullah di Madinah itu. Maka begitu Senin, hari Senin Yahudi dagang, ayo air, dah ada orang timbul. Bahkan Yahudi pun tak datang ketika ditanya, kamu dah butuh air? Saya butuh, tapi untuk hari ini biar ditahan dulu. Besok pagi Muhammad dagang. Besok pagi Rasulullah dagang dan Utsman kan, ayo yang butuh air, harga setengah harga Yahudi. Orang datang ke situ, balanjo langsung untuk 2 hari. Selasa dan Rabu. Rabu Yahudinya dagang lagi, tidak ada yang beli. Kamis datang lagi, beli untuk 2 hari. Hanya dalam waktu 2 minggu Yahudinya datang ke Utsman, yo, kalau mau ikut cara udah masuk kalian dah. Bagi saya semua saudara bayar sekali. Dijual 100%. Dan sampai hari ini sumur Utsman bin Affan itu masih ada. Bapak Ibu yang pergi haji, pergi umroh, dekat Masjid Umar bin Khattab itu sekitar 50 meter di luar Masjid Nabawi, itu ada sumur Abu Darda dan sumur Utsman bin Affan. Sampai hari ini sumurnya masih ada. Ambo setiap pergi umroh tetap singgah di sumur itu, ambil airnya, minum walaupun 1 gelas. Untuk mengambil berkah dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pasar dikuasai, sumur dikuasai, ekonomi masyarakatnya lah mantap. Baru Nabi ajarkan begini ibadah, begini ini, begini itu. Ini juga teman berikutnya kita bahas 8 sunnah Nabi yang diajarkan selama di Madinah yang membuat Islam hebat dan masyarakatnya luar biasa hebat. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas itu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kisah Rasulullah tadi menjadi inspirasi bagi kita semua.